Komnas HAM. Polisi perintahkan saksi hapus rekaman di res area KM 50 Tol Japek. Rangkaian peristiwanya dimulai dari Sentul, terus kemudian masuk ke tol Jakarta Cikampek sampai kemudian keluar di pintu tol Kerawang Timur. Jam 23, rombongan MNS bergerak dari Mutiara Sentul menuju gerbang tol Sentul 2. Pada rem Jati Asih 2 terlihat beberapa mobil yang dimulai dengan Avanza putih dalam jarak berdekatan memasuki jalan tol Jakarta Cikampek. Ini KM 11, mobil-mobil tersebut terus beriringan sudah masuk pada tol Jakarta Cikampek elevated. Kemudian terlihat mobil Avanza putih di depan memulai iringan. Kemudian iringan rombongan kembali terlihat diawali dengan mobil putih dan tanpa ada gesekan. Ini kilometer 24, iringan mobil terlihat juga dimulai dengan mobil Avanza putih dan diikuti mobil-mobil berikutnya tanpa ada gesekan. Jadi ini sudah kemudian hujan dan iringan rombongan terlihat melaju cukup cepat dengan diawali Avanza putih sampai pada mobil Avanza silver terlihat tidak ada gesekan. Komnas HAM menyampaikan seleksi kasus penembakan Laskar FPI di KM 50 mendengar polisi memerintahkan untuk menghapus rekaman. Saksi juga menyebut polisi melakukan pemeriksaan handphone. Hal itu disebutkan Komnas HAM dalam keterangan pers pada Jumat kemarin. Kami mendapatkan konteks eskalasi dalam peristiwa tersebut, eskalasi ketegangan dan tindakan kekerasan bahwa terjadi pembuntutan terhadap MLS oleh Polda Metro Jaya. Yang berikutnya terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar tuntutan kepolisian. Ini catatannya penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa, mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar. Kedua, karena ada ketegangan, ada serempet-serempet. Kalau yang keempat, di dalam kekuasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal, yang patut kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Kami dapatkan dari FPI dan keluarga korban antara lain voice note sejumlah 105 percakapan, rekaman pembicaraan. Kami mendapatkan rekaman pembicaraan yang lumayan real, foto mobil yang dicurigai. Jadi mereka argumentasi bahwa ada mobil sebelum peristiwa, kami dikasih foto mobilnya. Jejak digital untuk ini masalah digital. Terus 32 foto kondisi jenazah pasca diterima keluarga. Pemberian ribuan video CCTV dan screen capture CCTV. Yang berikutnya hasilnya apa? Yang pertama adalah mendapatkan skema jalur perjalanan dari Sentul sampai ke gerbang tol Kerawang Timur. Saksi yang dimaksud Komnas HAM adalah saksi yang berada di res area KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Dan dengan perintah petugas untuk menghapus rekaman dan pemeriksaan handphone. Ujar Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam. Komnas HAM juga memaparkan polisi memberikan penjelasan kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara jika peristiwa penembakan terkait kasus narkoba serta terorisme. Jadi memang terdengar penjelasan petugas kepada halayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Tutur Khairul. Sebelumnya, Komnas HAM memaparkan hasil investigasi peristiwa tewasnya 6 Laskar FPI pada 27 November 2020. Hasilnya, Komnas HAM menyatakan tewasnya 4 orang Laskar FPI merupakan pelanggaran HAM. Awalnya, Komnas HAM menjelaskan bukti-bukti yang mereka peroleh mulai dari temuan di lapangan, voice note hingga screenshot CCTV. Komnas HAM juga telah memeriksa polisi, keluarga korban, pihak FPI, hingga saksi di lokasi. Awalnya, Komnas HAM menjelaskan bukti-bukti yang mereka peroleh mulai dari temuan di lapangan, voice note, hingga screenshot CCTV. Komnas HAM juga telah memeriksa polisi, keluarga korban, pihak FPI, hingga saksi di lokasi. Komnas HAM memanggil pula sejumlah A. Kilometer 44 berada di depan iringan rombongan tetapi tidak terlihat adanya pergesekan. Ini kemudian gerbang tol Kerawang Timur pada pukul 00.12.14 sampai 12.58. Mobil silver, Avanza silver dan mobil Chevrolet Fit melewati gerbang tol Kerawang Timur kembali memperlambat laju kendaraan untuk menghalangi dan mengalihkan mobil yang mengikuti rombongan MLS. Sementara itu, 7 mobil lainnya melaju cepat ke dalam kota Kerawang. Ini konteksnya kemudian pada rute ini di gerbang tol Kerawang Timur sampai Jalan Ahmad Yani Karawang di Bundaran Plaza 0013
sampai 0023, mobil Chevrolet Spin dan Avanza Silver FPI menghalangi laju mobil yang diduga pengemudi, terutama yang berplat nomor PDQ dan KJD. Komnas HAM memanggil pula sejumlah ahli. Sejumlah anggota tim penyidik Barreskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin 14 Desember 2020 dini hari. Ada temuan yang beda di kasus penembakan 6 Laskar FPI. Komnas HAM insya Allah telah beneran. Komnas HAM akhirnya membeberkan hasil penyelidikannya atas bentrok Front Pembela Islam atau FPI dengan polisi. Komnas HAM menyatakan bahwa polisi bersalah atas penembakan yang menewaskan 4 Laskar FPI. Komnas HAM sendiri memiliki sebutan sendiri mengenai insiden bentrok polisi dengan FPI, yaitu menyebut kasus ini sebagai peristiwa Karawang. Disampaikan dalam konferensi pers bahwa Komnas HAM menyatakan bahwa tewasnya 4 Laskar FPI tersebut adalah sebuah pelanggaran HAM. Terkait peristiwa kilometer 50 di atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas. Maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran HAM, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 8 Januari 2021. Komnas HAM juga mengindikasi peristiwa Karawang ini sebagai sebuah unlawful killing terhadap Laskar FPI. Penembakan sekaligus 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari jatuh korban jiwa mengindikasikan ada tindakan unlawful killing terhadap Laskar FPI. Tambahnya, lebih lanjut Komnas HAM merekomendasikan peristiwa Karawang ini dibawa ke mekanisme pengadilan pidana. Walaupun begitu, Komnas HAM juga menyelidiki lebih lanjut mengenai dugaan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh pihak FPI. Diketahui Komnas HAM sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi peristiwa Karawang pada 8 Desember 2020. Komnas HAM sebelumnya telah membentuk tim penyelidikan sesuai mandat Komnas HAM pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sejak 7 Desember 2020. Dalam peninjauan itu, pihaknya menemukan beberapa benda yang diduga sebagai bagian peristiwa tersebut. Beberapa di antaranya 7 buah proyektil, 3 buah selongsong, bagian peluru, pecahan mobil, dan benda lain dari bagian mobil seperti buah, dan benda lain dari bagian mobil seperti baut. Komnas HAM juga meminta keterangan terhadap sejumlah pihak antara lain kepolisian, cyber, Nafis, dan petugas kepolisian yang bertugas, hingga pengurus FPI. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan pengecekan terhadap barang bukti, termasuk mobil yang dipakai saat bentrok polisi FPI tersebut terjadi. Komnas HAM juga melakukan rekonstruksi insiden bentrok tersebut di kantor mereka secara tertutup dengan menghadirkan